Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali. Kali ini kita akan membahas konsep dasar dari sistem informasi. Lalu dalam konsep ini kita akan melihat pemahaman apa definisi dari sistem, apa definisi dari informasi, apa definisi dan pemahaman tentang sistem informasi. Generalisasi sistem informasi terdiri dari dua bagian atau dua domain, terdiri dari sistem informasi manual dan juga sistem informasi berbasis komputer. Kalau sistem informasi manual artinya bahwa sistem informasi yang dibuat, dirancang, diterapkan, dan perawatannya tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer. Namun sebaliknya, jika sistem informasi berbasis komputer adalah sistem yang dibangun dengan bantuan komputer baik segi perawatan, perancangan, penerapan, dan sebagainya. Dalam konsep sistem informasi akan melahirkan namanya CBIS. Nah, CBIS ini kepanjangan dari Computer Based Information System. Ya, jadi semuanya dikendalikan dengan komputerisasi. Dengan demikian, bahwa sistem informasi akan memiliki berbagai macam definisi dan pemahaman dari macam-macam para ahli. Nah, silakan di sini kita bisa melihat beberapa ahli memberikan definisi tentang sistem informasi. Dengan demikian, bahwa sistem informasi ini diberikan simpulan bahwa sekumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain membentuk satu kesatuan yang menggabungkan data, memproses, kemudian menyimpan, mendistribusikan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan dan juga beserta pengendalian. Berikut ini adalah komponen dari sistem informasi, dimulai dari input, proses, luaran, teknologi, basis data, dan kendali. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu blok input. Jadi blok input atau masukan ini, input merupakan data yang dimasukkan ke dalam sebuah sistem, yaitu berupa dokumen atau data juga dan informasi. Sedangkan blok proses terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematika, serta memanipulasi data input dan data yang tersimpan di dalam basis data. Nah, sedangkan blok keluaran adalah produk dari sistem informasi yang berkualitas dan punya dokumentasi berguna bagi semua tingkatan manajemen. Blok teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model atau proses, menyimpan dan mengakses data, dan menghasilkan serta mengirimkan bentuk keluaran dan juga membantu pengendalian sistem secara menyeluruh. Lalu adanya blok basis data ini merupakan kumpulan data dalam sistem komputer, dan semuanya ini data disimpan dalam perangkat yang dibantukan oleh perangkat lunak tertentu. Dan yang terakhir adalah blok kendali. Fungsinya adalah menanggulangi kerusakan dan kegagalan sistem, baik secara sistem ataupun di luar sistem. Nah, sekarang berikut ini adalah contoh dari sistem informasi. Misalkan ada sistem informasi akademik, sistem informasi sekolah, sistem informasi konseling, sistem informasi toko, sistem informasi pembelajaran, dan sebagainya. Dari berbagai macam jenis sistem ini, coba Anda perhatikan dan coba identifikasi blok-blok sistem yang ada di dalamnya ini. Sumber daya sistem informasi ini terdiri dari orang sebagai pelaku sistem dan juga mengendalikan sistem, merawat sistem, merancang sistem. Orang-orang ini akan menjadi penentu keberhasilan dari sistem informasi yang dibuat. Kemudian, sumber daya sistem informasi tidak lepas adanya dengan data. Data ini adalah cikal bakal dari informasi yang disajikan. Data ini bisa berbentuk data
numerik, alfabetik, dan sebagainya. Kemudian sumber daya sistem informasi juga menyangkut perangkat lunak. Perangkat lunak ini adalah suatu media yang dipakai untuk menyajikan sistem informasi agar bisa diterima oleh banyak orang. Perangkat lunak tidak lepas dengan perangkat keras. Artinya bahwa perangkat lunak perlu dipasangkan atau diinstal pada perangkat keras atau bisa perangkat yang lain. Dengan demikian bahwa sistem informasi ini menjadi sebuah sumber daya yang handal ketika semuanya sudah terhubung dalam suatu jaringan. Berikut ini adalah piramida sistem informasi. Sistem informasi ini dimulai dari tingkatan paling bawah, yaitu business operation. Artinya bahwa dalam konsep sistem informasi ini dimulai dari operasi bisnis, pengolahan transaksi yang ada di lapangan, dan sebagainya. Namun, operasi bisnis perlu mendapat dukungan dari tim manajemen. Kemudian, yang terakhir adalah support strategic advantage, artinya bahwa sistem informasi perlu mendapat dukungan dari manajemen tingkat atas supaya bisa mencapai tujuan tertentu. Demikianlah materi kita hari ini. Terima kasih. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.